Halo, kembali lagi bersama saya Miss Moni dari Monas Bimbel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melanjutkan yang kemarin baru sampai nomor 6 ya. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Di soal nomor 7 itu mirip sama yang nomor 5 kemarin. Kita diminta untuk menentukan benar dan salahnya suatu pernyataan dari informasi yang sudah diberikan. Nah, gimana nih caranya kemarin masih ingat ya teman-teman? Yang pertama, kita cari dulu nih informasi apa saja yang diberikan di dalam soal. Bu Intan membuat bingkisan ulang tahun. Di sini dia punya 60 permen, 36 wafer, 24 kotak susu. Ia memberikan barang-barang tersebut kepada anak-anak di sekitar tempat tinggalnya dengan jumlah yang sama di setiap jenisnya. Kemudian kita diminta untuk menentukan dari pernyataan-pernyataan itu mana yang benar. Nah, kalau di bayangan teman-teman nih, soal nomor 7 ini apa sih materi yang hendak digunakan atau konsep apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah di nomor 7? Iya, betul. FPB. Oke, kita cari FPB dari 60, 36, dan 24. FPB itu apa sih? Faktor persekutuan terkecil. Faktor persekutuan P. Persekutu persekutuan B. Terbesar. Maksudnya apa? Jadi kalau yang namanya faktor itu adalah suatu bilangan yang bisa untuk membagi habis semua bilangan yang diberikan di sana. Jadi nanti ada bilangan terbesar yang bisa membagi habis 60, 36, dan 24. Sini saya mau memberikan alternatif jawaban dengan dua alternatif ya. Yang pertama untuk faktor dari 30 60 dulu. Faktor dari 60. 60 itu faktornya ada berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, 9 nggak bisa, 10, 10, 11 nggak bisa, 12, 13, 14, 15, 16 nggak bisa, 20, terus 30, terus 60 sendiri. Nah, ini adalah faktor-faktor dari 60. Kemudian kita akan mencari faktor dari 24. Sama caranya ya, 1, 2. Jadi bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 24 itu siapa aja. Teman-teman harus menjabarkannya dulu agar nanti kita bisa mencari persekutuannya. Bagi 8, dibagi 12, dan dibagi 24. Kemudian yang, 36-nya terlewat. 36. 36 itu faktornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 36. Oke. Nah, ini adalah faktor-faktor yang ada pada bilangan 60, 36, dan 24. Nih, di sini. Terus, gimana sih cara mencari persekutuannya? Persekutuan itu artinya yang ada di bilangan 60, 36, dan 24. Oke, kita kasih tanda yang sama. Yang sama di sini ada 1, 2, 3, 4, 6, terus 12, bis ya. Nah, dari faktor-faktor yang sama ini, kita pilih yang paling besar. Yang paling besar yang mana? Karena kalau ini kan FPB itu kan yang terbesar, berarti kita cari yang paling besar dong. Nah, sudah ketemu kan? Jadi FPB-nya di sini adalah 12.
FPB. Sorry, FPB. Berapa itu? 60, 36, 24 sama dengan 12. Kemudian, gimana cara menentukan pernyataan-pernyataan itu bernilai benar atau tidak? Kita bagi aja ya, jumlah permen di setiap bingkisan ada berapa buah. Jadi nanti dia akan membuat sebanyak 12 paket ya di sini karena FPB-nya adalah 12. Biar sama semuanya dapat akan dibagikan kepada 12 anak. Jadi 12 ini sebagai wadahnya. Dan 60, 36, 24 permen wafer kotak susu itu nanti akan dibagi dengan 12. Jadi banyaknya permen di dalam setiap wadah itu sama dengan 12, sama dengan 60 dibagi 12. Karena wadahnya kan ada 12 nih. Jadi di sini 60 dibagi 12. Apakah hasilnya sama dengan 6? Oh, ternyata tidak. Hasilnya tidak sama dengan 6. Jadi di sini salah. Kemudian banyak siswa yang mendapat bingkisan 12 anak. Kita logika. Kalau wadahnya ada 12, apakah yang akan mendapat bingkisan itu adalah 12 anak? Iya. Kenapa? Karena 12 wadah ini tuh harus habis dibagikan. Gitu. Jadi ini benar. Kemudian ada 2 kotak susu di setiap bingkisan. 2 kotak susu. Caranya sama dengan pernyataan pertama. 24 dibagi 12. Apakah hasilnya sama dengan 2? Iya, benar. Jadi di sini jawaban dari nomor 7 pernyataannya bernilai salah benar-benar. Salah benar-benar ada di pilihan yang D. Nah, tadi ini baru alternatif jawaban yang pertama ya. Jawaban yang kedua alternatifnya kita pakai pohon faktor. Teman-teman tentu tidak asing dengan pohon faktor. Pohon faktor itu bilangan yang dibagi dengan faktor-faktornya dari yang terkecil. 60 dibagi 2, kita peroleh 30. 60, 30 dibagi 2 diperoleh 15. Kemudian 15 kan nggak bisa nih dibagi 2, nggak habis dibagi 2. Jadi kita cari di atasnya 2. Bilangan prima di atas 2 yang habis membagi 15 adalah 3. Dan di sini hasilnya 5. Kemudian yang 36. 36 kita bagi 2 diperoleh 18, dibagi 2 masih bisa diperoleh 9. Masih bisa dibagi 3, jadi nanti hasilnya 3. Kemudian yang 24, sama ya caranya, pokoknya sampai dia nggak bisa dibagi dengan bilangan faktor yang lebih kecil. 6 dibagi 2, 3. Nah, seperti ini. Kemudian faktor dari 60 itu di sini ada 2 kali 2 kali 3 kali 5. 60 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Kemudian yang 36, ini caranya ngambil yang ada di ujung-ujung. 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Terus yang terakhir 24, ini berarti 2-nya ada sebanyak 3 ya. 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, karena kita mencari FPP, maka kita akan mendapatkan bilangan-bilangan yang sama di setiap bilangan yang akan dicari FPP-nya. Di sini ada 2.
Sini ada 2. Ini nggak ada ya, 2 nggak punya pasangan. Terus ini 3. Jadi nanti FPB-nya sama dengan 2 kali 2 kali 3. Ini sama dengan 12. Nah, sama ya. Baik, kita menggunakan alternatif yang pertama maupun yang kedua, ternyata jawabannya sama. Terus langkah selanjutnya kita ulangi seperti alternatif yang pertama untuk menentukan apakah ketiga pernyataan ini bernilai benar atau salah. Tuh, teman-teman. Ada yang sudah paham? Oke, good job. Sudah paham ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ada apa di soal berikutnya? Oke, di soal berikutnya, pernyataan lagi nih. Anton dan Iwan mengganti oli di bengkel yang sama. Nah, Anton setiap 40 hari sekali. Oke, kita kasih tanda ya. Anton 40 hari sekali, Iwan 60 hari sekali, dan mereka mengganti bersama tanggal 5 Agustus 2025. Berdasarkan informasi ini, nanti kira-kira apa yang akan kita gunakan konsepnya? Konsep apa yang akan kita gunakan? Ya, betul, KPK. Jadi kita cari KPK dari 40 dan 60. Kalau tadi FPB itu adalah faktornya, maka di sini untuk KPK itu kita mencari kelipatannya gitu. Kebalikan dari FPB ya, KPK itu ya. KPK itu artinya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kenapa kok tidak yang terbesar lah? Kalau yang terbesar nanti kelipatannya bisa sampai tak hingga. Banyak sekali gitu. Jadi kita artikan kelipatan persekutuan terkecil. Kita nanti cari kelipatannya masing-masing dari 60. Ini saya pakai alternatif pertama dulu. 60 itu kan kelipatannya ada 60. Yang pertama kalikan aja ya dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus kalikan 2, 120. Terus kalikan 3, 180. 240. 300. Oke, terus yang 40, ini terserah ya mau sampai berapa. Kalau saya biasanya ambil 5 bilangan dulu. Nanti kalau misalnya belum ketemu baru kita lanjutkan. 40, kemudian habis 40 itu 80, 120. Oh, udah ketemu nih ya, sama-sama 120. Oke, satu lagi 160. Nah, di sini kita sudah langsung menemukan nih bahwa KPK-nya ini yang sama ya, yang sama kan ini nih. Ini. Ada lagi nggak yang sama? Harusnya ada di sini nanti 240 ya. Tapi kan kalau 240 berarti bukan yang terkecil dong. Karena yang terkecilnya adalah 120. Jadi langsung ketemu KPK-nya sama dengan 120. Kalau mereka berangkat 5 Agustus, Anton dan Iwan mengganti oli bersama lagi, berarti untuk yang kedua kalinya ya, itu di tanggal 3 Desember 2025. Apakah betul? Kita coba cek kalau Agustus itu umurnya ada berapa, teman-teman? Ingat nggak? Coba. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu sampai 31 umurnya ya. Agustus itu 31 hari. Agustus, September 30 hari. Oktober 31 hari. Oktober, November 30 hari dan Desember
Desember itu 31 hari. Kalau teman-teman nggak hafal sama banyaknya hari ini, teman-teman bisa menggunakan metode melipat tangan ya. Jadi nanti yang kena tulang itu umurnya 31 hari. Jadi Januari itu 31, Februari itu 28 atau 29 ya, tergantung. Apakah itu tahunnya tahun kabisat atau bukan. Kalau kabisat itu tahun yang habis dibagi 4. Terus diurutin aja gitu. Di Juli, Agustus itu dua-duanya berusia 31 hari. Jadi ini penting ya untuk kita pelajari. Nah, kemudian gimana caranya? Di sini ada limanya nih, di sini ada lima. Limanya kita jumlahkan dulu. Lima kita jumlahkan dulu dengan 120. Jadi di sini 5 ditambah 120 berapa? 125. Ini 125. 125, 125 kita kurangi dengan 31 Agustus. 31 Agustus. Ini gini aja ya, Agus gini ya. Terus ini hasilnya berapa? 4. 12 kurangi 3, 9. Terus kita kurangi, setelah Agustus itu ada September, umurnya 30. Ini 30 September. Dikurangi, jadinya ini 4, 6. Terus dikurangi lagi 31 Oktober. Berarti dapat 33. Terus dikurangi lagi dengan 30 November. 30 November. Berarti tinggal 3 Desember ya. 3 Desember. Jadi jawabannya adalah 3 Desember. Ini betul. Betul. Terus jadwal ganti oli mereka bersamaan setiap 120 hari sekali. Betul ya, karena di sini KPK-nya 120 hari. Mereka akan ganti oli bersamaan setiap 3 bulan sekali. Betul atau salah? 120 hari itu tuh berapa bulan? Kalau 1 bulan nilainya berapa hari? 30 hari ya. Jadi kalau 120 hari apakah 3 bulan? 120 dibagi 30. 4 ya jawabannya ya. 4 bulan. Jadi yang ini salah. Sehingga yang betul, pernyataan yang benar ada di pernyataan 1 dan 2. Gimana? Mudah kan? Mudah. Nah, ini hmm, teman-teman kalau misalnya kesulitan dalam mengkalikan, di kelipatan ini bisa menjumlahkan dengan dirinya sendiri. Terus, 60 ditambah 60, 120. 120 ditambah 60, 180, dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Jadi, jadi teman-teman perlu mencari siasat cara mana yang menurut teman-teman ini mudah. Tidak perlu fokus banget gitu sama konsep baku gitu, tapi teman-teman bisa mencari cara sendiri yang memudahkan teman-teman melogika soal-soal yang ada. Gitu, teman-teman. Asalkan sesuai sama konsepnya ya. Tetap harus sesuai konsep. Kalau dikali, bagi, tambah, ya berarti kali dulu, baru bagi, terus tambah. Tambah yang terakhir, nah contohnya kayak gitu. Oke, cukup jelas ya di sini. Kemudian kita lanjutkan ke soal terakhir untuk hari ini. Nah, oke, sudah masuk ke geometri nih, bangun-bangun. Siapa nih di sini yang nggak suka ngapalin? Saya. Saya nggak suka ngapalin ya. Tapi nggak masalah, karena yang namanya matematika itu untuk dinalar. Jadi bisa-bisa saja kita coba. Yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Oke, dua pasang sisi yang sama panjang. Dua pasang ya di sini ya. Berarti ada dua yang sama panjang.
Dua pasang sisi sama panjang. Berarti kemungkinannya bisa persegi panjang, bisa jajar genjang, bisa trapesium sama, oh enggak, trapesium enggak ya. Bisa trapesium sama kaki enggak, karena atas dan bawahnya beda, beda ukuran. Terus layang-layang apakah bisa? Bisa saja ya, layang-layang itu kan bentuknya kayak gini. Yang atas ini ukurannya sama panjangnya, yang bawah ukurannya sama. Jadi ini dengan ini sama, yang sini dan sini ini juga sama. Kemudian memiliki sepasang aja nih yang sama besar. Kalau di em, persegi panjang ini semuanya sama besar, jadi bukan sepasang yang sama besar ya, tapi semuanya sama besar sudutnya. Yang jajar genjang ini ada dua pasang yang sama besar. Ini sudah ketemu nih jawabannya, layang-layang. Terus kita lihat memiliki diagonal saling berpotongan tegak lurus. Ya, betul sekali. Seperti ini tegak lurus. Jadi sudah langsung ketemu gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman eh, tidak hafal nih sama sifat-sifat bangun datar, teman-teman bisa menggambarnya dulu. Trapesium, persegi panjang, layang-layang, jajar genjang. Terus teman-teman cocokkan ke sifat-sifat bangun datar yang diberikan pada soal. Gitu teman-teman, cukup mudah bukan? Nah, kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau kebingungan, bisa langsung japri saya aja ya. Feel free untuk tanya-tanya. Gitu. Mudah bukan matematika itu? Baik teman-teman, saya akhiri. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.